dapatkah seseorang menghilangkan perbuatan buruk yang telah dilakukan? Perbuatan yang sudah dilakukan tentu tidak dapat dihilangkan, tetapi terdapat kemungkinan karma buruk itu tidak menimbulkan akibat. Pertama adalah dengan membuat karma baik yang besar nilainya, sehingga karma baik itu mengkondisikan karma buruk tidak berkembang. Ini diibaratkan dengan tidak tumbuhnya biji tanaman yang telah ditanam di bawah pohon besar karena tidak mendapat sinar matahari. Yang kedua adalah dengan mencapai nibbana, maka karma lampau yang tidak berbuah pada kehidupan sekarang ini akan tidak menghasilkan buah lagi. Dalam perumpamaan lain dinyatakan bahwa perbuatan baik diibaratkan sebagai air, perbuatan buruk diibaratkan sebagai garam. Apabila garamnya banyak dalam air yang sedikit, tentu akan terasa sangat asin. Tetapi apabila airnya ditambah dan ditambah, maka tentu rasa asinnya akan semakin berkurang. Menambah air itu dengan melakukan banyak kebajikan, seperti berdana kepada sangga, berdana kepada mereka yang mengalami kesusahan atau bencana alam, menolong makhluk yang menderita, seperti anjing yang terlantar, kucing yang terlantar di jalanan, dan lain sebagainya. Siapakah yang disebut umat Buddha? Umat Buddha adalah orang yang berlindung kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha, serta bertekad melaksanakan Pancasila Buddhis dalam kehidupan sehari-hari. Buddha, Dhamma, dan Sangha disebut sebagai tiga permata atau tiratana. Umat Buddha terdiri atas dua kelompok, yaitu umat yang tidak hidup dalam keluarga atau biku dan bikuni, dan umat berkeluarga atau perumah tangga, yang selanjutnya disebut umat Buddha. Apa kewajiban umat Buddha? Dalam kehidupan sehari-hari, umat Buddha berkewajiban untuk melaksanakan Pancasila Buddhis, yaitu 5 aturan moral. Bertekad melatih diri untuk menghindari pembunuhan makhluk hidup, menghindari mengambil barang yang tidak diberikan, menghindari melakukan hubungan seks terlarang, menghindari berdusta, menghindari minum minuman yang memabukkan dan menyebabkan lemahnya kesadaran. Selain itu, juga berusaha untuk mengikuti jalan mulia berunsur 8, yaitu pandangan benar, pikiran benar, perkataan benar, perbuatan benar, penghidupan benar, daya upaya benar, perhatian benar, dan konsentrasi benar. Apa tujuan umat Buddha? Tujuan umat Buddha bukan surga, melainkan mencapai kebahagiaan tertinggi yang disebut dengan nibbana. Nibbana adalah kebahagiaan tertinggi. Nibbana bukanlah tempat atau surga, melainkan kondisi batin yang telah terbebas dari semua kekotoran batin, seperti keserakahan, kebencian, kebodohan, terlepas dari semua nafsu keinginan, suatu keadaan kebahagiaan tertinggi yang kekal, yang melebihi semua kebahagiaan di dunia ini, dan tidak terlukiskan dengan kata-kata. Kondisi nibbana dapat dicapai semasa hidup pada mereka yang telah mencapai kesucian tertinggi, seperti Buddha dan para siswanya yang arahat. Apakah Buddha adalah dewa agung? Buddha bukanlah dewa, tetapi Buddha adalah manusia luar biasa yang dengan usahanya sendiri mencapai kesucian dan kebahagiaan tertinggi tanpa bantuan makhluk lain.
Kata Buddha berarti yang telah sadar atau yang telah bangun. Seorang manusia mulia yang menjadi guru para dewa dan manusia. Apakah ada mukjizat dalam kehidupan Buddha Gautama? Banyak mukjizat dalam kehidupan Buddha. Saat kelahiran sebagai putra Raja Sudodana dan Ratu Mahamaya, sudah dapat berjalan 7 langkah. Pada saat kelahiran itu terjadi gempa bumi, bunga bermekaran, suara musik di udara dan bunga berterbangan dari angkasa. Hal yang sama terjadi pula saat pencapaian kebudaan dan saat wafat atau parinibbana Sang Buddha. Banyak mukjizat lainnya dalam kehidupan Buddha. Suatu kali ketika akan menyeberangi sungai Gangga, Buddha tidak memiliki uang untuk membayar tukang perahu. Oleh karena itu, Buddha melintasi sungai Gangga melalui udara. Pernah juga, di tempat Uruwela Kasapa terjadi hujan lebat dan genangan air banjir. Terjadi mukjizat yaitu di tempat Buddha berdiri atau berjalan, air terbelah membuka jalan sehingga Buddha tidak terbasahi oleh air. Ada satu mukjizat yang hanya dapat dilakukan oleh seorang Buddha, yaitu mukjizat ganda. Saat itu, Buddha terbang ke udara. Dari bagian badannya sebelah bawah memancar air dan sebelah atas memancar api yang menyala berkobar-kobar. Setelah itu, air memancar dari badan sebelah atas dan api memancar dari badan sebelah bawah. Kejadian ini membuat keyakinan pada yang melihat bahwa beliau benar-benar adalah seorang Buddha. Apakah Buddha menyelamatkan manusia? Ya, Buddha menyelamatkan manusia dari penderitaan di dunia dengan menunjukkan jalan untuk mencapai kebahagiaan tertinggi dan terbebas dari kelahiran kembali yang tiada habisnya. Oleh karena itulah, Buddha disebut petunjuk jalan kebahagiaan. Apakah Buddha seorang yang maha kuasa? Buddha tidak mengatakan dirinya sebagai maha kuasa yang mempunyai kemampuan tak terbatas di alam semesta ini, yang dengan kekuatannya dapat menyelamatkan segenap manusia. Buddha hanya menunjukkan jalan kepada manusia untuk dilalui, agar dapat terbebas dari penderitaan. Ini bermakna bahwa setiap manusia harus berupaya sendiri untuk terbebas dari penderitaan, dan tidak ada makhluk selain dirinya sendiri yang dapat menyelamatkan dirinya dari penderitaan. Adakah orang-orang yang membenci Buddha? Kemasyhuran Buddha membuat banyak orang tidak menyukainya, bahkan membencinya. Beberapa kali Buddha mendapat fitnah yang pada akhirnya dapat dibuktikan ketidakbenarannya. Ada juga satu murid Buddha bernama Devadatta. Devadatta berkeinginan untuk menggantikan posisi Buddha sebagai kepala sangga atau perhimpunan para biku. Tetapi ia ditolak. Karena ditolak, ia memiliki kebencian dalam dirinya. Ia berupaya membunuh Buddha dengan gajah mabuk, pemanah, dan mendorong batu besar dari atas bukit agar mengenai Buddha. Semuanya tidak berhasil, karena salah satu keluarbiasaan seorang Buddha adalah tidak dapat dibunuh dengan cara apapun. Ada orang yang dengan penuh kemarahan menemui Buddha dan memberikan caci maki kepada Buddha dengan kata-kata yang sangat kasar dan kotor. Dengan tenang dan penuh cinta kasih, Buddha bertanya kepadanya, apakah ia pernah memberi sesuatu kepada teman atau keluarganya? Ketika ia menjawab pernah, Buddha bertanya,
Apa yang terjadi dengan pemberian itu kalau teman atau keluarganya tidak menerima pemberian itu? Ia menjawab bahwa pemberian itu tetap akan menjadi miliknya. Buddha berkata bahwa karena caci maki itu tidak diterimanya, maka caci maki tetap menjadi milik orang itu. Kemudian Buddha memberikan khotbah Dhamma kepadanya sehingga ia mencapai kesucian. Demikianlah kumpulan tanya jawab singkat yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat dan semoga Anda berbahagia.